Nah, kemudian ada juga yang kecil. Kadang-kadang disebut juga kain kapal juga versi kecilnya. Ukurannya selalu persegi. Dia disebut kain tampan atau nampan. Nah, ini digunakan pada saat upacara perkawinan sebagai tutup hantaran, kemudian juga sebagai alas tempat duduk pengantin, dan juga untuk membungkus uang adat atau uang perkawinan. Nah, ini juga sama tekniknya dengan songket, dibuat dari kapas pintal tangan, kemudian warnanya juga pewarna alam. Tampan ini biasanya motifnya lebih bermacam-macam. Kalau di sini kita lihat ini ada kapal, kemudian ada orangnya juga, kemudian ada binatang, kemudian binatangnya juga kalau kita lihat dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah semuanya ada di sini. Kemudian motif untuk tampan itu kadang-kadang motifnya juga unik-unik. Kadang-kadang motifnya binatang yang tidak teridentifikasi. Nah, sampai sekarang ini masih menjadi pernyataan sebenarnya itu binatang apa. Kalau di sini mungkin tidak ada ya. Ini di bagian bawahnya binatang laut atau binatang air ya. Kemudian dari Sumatera kita pindah ke NTT dulu. Di NTT ini biasanya kain-kain tenun digunakan sebagai mas kawin. Jadi di sana pihak laki-laki akan memberi mahar, semacam mahar begitu, perhiasan, kemudian kerbau, binatang-binatang ternak, dan perempuannya akan membalas dengan memberikan kain tenun. Nah, kain tenun ini biasanya yang dominan diwarnai dengan akar mengkudu, jadi dia berwarna merah kecoklatan, karena warna ini yang dianggap sebagai warna yang paling bergengsi dan kainnya itu mahal harganya. Ya, seperti yang ini adalah kewatek. Jadi untuk di daerah Indonesia Flores Timur itu secara umum sarung perempuan disebut kewatek. Kewatek mean berarti sarung merah. Jadi dia warnanya merah, diwarnai dengan indigo, dengan akar mengkudu. Kemudian ditambahkan kerang ya. Jadi kerang itu zaman dulu itu berharga sekali, sehingga dengan warna merah kemudian ada kerangnya, itu kain sangat berharga, dan di sana digunakan sebagai mahar dari pihak perempuan. Kemudian masih di Flores, ini ada juga dari Sika. Ini juga berwarna merah, tapi yang dari Sika ini agak spesial. Biasanya dia punya format motifnya itu ada di lajur yang besar ini. Ya, jadi lajur yang ininya besar ini adalah motif utama. Nah, keistimewaannya adalah kain untuk mahar dari Sika itu disebut dengan utang merah. Jadi merah itu merah. Nah, di sini di motif utamanya ini adalah diwarnai dengan indigo, kemudian ditumpangi dengan akar mengkudu, sehingga warnanya ungu, agak ungu. Nah, mereka nyebutnya ini gungung. Jadi kain-kain yang berharga di sana berwarna agak ungu di sininya. Ini yang bisa digunakan sebagai mahar. Kalau di sini berwarna hitam, itu tidak bisa digunakan sebagai mahar di daerah Sika. Ya, jadi lembata ini masih sama ya. Kalau dari daerah NTT itu sarung yang berharga itu warnanya seperti ini, jadi merah kecoklatan ya, dominan warna merah. Sarung dari lembata yang digunakan sebagai mas kawin, dia ada tiga panel.
Jadi karena ada 3 panel namanya di sana tuh kalau sarung biasanya namanya kewatek atau batek. Jadi ini adalah sarung 3 panel, jadi namanya kewatek nai telo. Telo itu 3. Nah, jadi 3 panel. Jadi ini yang berwarna seperti ini digunakan sebagai mas kawin. Kemudian salah satu ciri dari kain yang digunakan mas kawin biasanya ditenun melingkar, kemudian ada bagian yang tidak ditenun. Jadi rumbai-rumbainya tidak dipotong. Nah, ini bagian rumbainya tidak dipotong. Nah, ini. Jadi dia memang digunakan sebagai mas kawin, sengaja tidak dipotong. Filosofinya ya tidak ada filosofinya sih, cuman memang itu sebagai pertanda bahwa ini memang sengaja dibuat untuk ini ya memang tidak dipotong. mas kawin, karena kadang-kadang dipotong kemudian digunakan sebagai sarung biasa. Nah, biasanya yang digunakan sebagai mas kawin dari Lembata ini 3 panel, kadang-kadang ada 4 panel, ada yang paling panjang 5 panel. Jadi panjang sekali kayaknya karena dia sebagai mas kawin, jadi memang tidak untuk dipakai, jadi hanya untuk disimpan saja. Iya, benangnya biasanya pintal tangan. Jadi pintal tangan, kemudian motif-motif yang digunakan adalah motif-motif asli dari daerah tersebut. Seperti di sini, kalau di Lembata itu biasanya kan mereka terkenalnya dengan pari manta. Jadi ini adalah pari, ya. Ini adalah motif ikan pari manta. Kadang-kadang juga mereka menggambarkan perahu, karena di sana juga ada kebiasaan untuk menangkap ikan paus, ya. Kadang-kadang mereka juga menggambarkan perahu yang digunakan untuk menangkap ikan paus. Kemudian juga ada juga motif-motif yang memang sangat jarang, itu adalah motif manusia. Jadi di sini saya cuma membawa contoh dari motifnya, ini yang ikan pari manta. Ini sangat terkenal dari daerah Lembata. Ini adalah tas sirih pinang. Jadi kalau di berbagai tempat di Indonesia, jadi kebiasaan sirih pinang ini menjadi semacam pengantar untuk sesuatu, memulai suatu perundingan atau suatu pertemanan. Biasanya mereka mengeluarkan sirih pinang, ya. Nah, ini adalah namanya kenoto. Jadi dia terbuat dari tenun pintal tangan pakai pewarna alam. Ini biasanya dibawa oleh pihak laki-laki pada saat melamar perempuan. Isinya adalah sirih pinang dan hadiah-hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi diisi semua hadiahnya, dimasukkan ke dalam tas ini, akan diserahkan kepada pihak perempuan dan kemudian akan ditinggal di rumah ibu dari pihak perempuan. Kemudian dari Sumba juga, nah ini kita ke Sumba. Jadi di Sumba juga perkawinan itu biasanya pihak laki-laki akan memberi hadiah, sama seperti di NTT umumnya. Jadi hadiahnya berupa perhiasan, kemudian juga kerbau dan lain-lainnya. Sementara perempuan akan membalasnya dengan tenun. Nah, biasanya tenun yang digunakan sebagai mahar dari pihak perempuan ini lau witikau. Jadi dia tenun yang diberi hiasan manik-manik. Maaf, bukan manik-manik, kerang. Ya, kerang witikau. Ada juga yang dibuat dengan manik-manik, itu namanya lau hada. Nah, ini kadang-kadang kainnya sangat panjang. Jadi kain yang paling indah yang dibuat oleh perempuan itu biasanya dibuat untuk mahar. Kain ini akan dibawa ke rumah suaminya, dibawa dalam keranjang, namanya ada keranjang kecil. Ini akan diletakkan di bagian paling bawah. Biasanya yang paling indah itu di paling bawah, nanti yang biasa-biasa aja di atas. Makanya ini disebut dengan pakirin bola. Jadi kain yang di bawah keranjang. Nah, kain ini nanti bisa diwariskan kepada anaknya.
anak perempuannya yang juga akan digunakan sebagai mas kawin lagi. Atau kain ini akan dipakai sebagai pembungkus jenazahnya yang akan dibawa ke dalam kuburnya oleh perempuan. Jadi fungsinya ada dua. Nah, itu dari perkawinan. Kemudian di berbagai tempat juga kain-kain digunakan sebagai penutup jenazah. Tapi di Batak tidak hanya sebagai penutup jenazah. Biasanya pada saat upacara kematian, kalau yang janda atau dudanya itu akan diberi kain yang fungsinya sebagai tanda dia sedang berduka. Nah, ini disebut dengan ulos tujung. Jadi ulos ini akan diperundungkan di kepalanya janda atau dudanya pada saat suami atau istrinya meninggal, itu sebagai tanda akan berduka. Kalau dulu ulos tujung ini akan harus selalu dipakai sampai nanti pihak hula-hula atau pihak yang memberikan ini datang kembali untuk melepas. Jadi pada saat memakai ulos ini dia tidak boleh kemana-mana. Jadi karena berduka ya beraktivitasnya di rumah saja. Nah, kalau sekarang sih mungkin setelah upacaranya selesai bisa langsung dibuka. Tapi dulu mungkin bisa beberapa bulan sampai pihak hula-hula datang lagi untuk membuka bahwa masa berkabungnya sudah selesai. Nah, ini adalah ulos sibolang. Jadi sibolang itu biasanya warnanya biru. Kemudian sibolang si lima tuho. Lima tuho itu adanya ada 5 motif ikat pada kain tersebut ya. Di bagian ujung dan tengah 3. Nah, kemudian dari Batak kita pindah lagi ke Lampung. Nah, di Lampung ini ada namanya bidak. Jadi bidak ini adalah kain yang berbentuk persegi. Jadi dia bisa dari songket atau bisa dari wastra biasa. Nah, ini dipakai oleh laki-laki, tapi pada saat kematiannya nanti ini akan dijadikan sebagai penutup mayatnya. Kemudian ada lagi yang dari Sumatera Barat. Ini adalah kain dari Sumatera Barat. Ini namanya palampok. Jadi formatnya memang seperti ini. Biasanya bagian tengahnya putih, kemudian hiasannya cuma di kedua ujungnya saja, berwarna merah atau yang dihiasi dengan songket. Nah, kain ini digunakan sebagai penutup jenazah. Ada juga yang berwarna hitam tengahnya, kemudian ujungnya berwarna merah seperti ini. Itu biasanya dipakai oleh pemuka adat. Jadi pada saat upacara pengangkatan oleh seorang pemuka adat atau datuk, itu dia akan mengenakan selendang ini. Kemudian pada saat menjalankan tugasnya juga akan dipakai. Nanti setelah meninggal, selendang ini akan menjadi penutup jenazahnya. Nah, kemudian setelah selesai digunakan sebagai penutup jenazah, kain ini akan disimpan oleh keluarganya. Nanti akan menunggu pengangkatan datuk berikutnya. Nah, pada pengangkatan datuk berikutnya, kain ini juga akan digunakan sebagai selendang pada saat upacara pengangkatannya. Terus akan digunakan juga sebagai penutup jenazahnya. Jadi dia akan terus berlanjut dari satu kain dari generasi ke generasi. Kemudian ada juga ini namanya osap. Osap ini biasanya seperti ini, dari dia tekniknya songket. Dia ditenun panjang seperti ini, tapi nanti akan dipotong-potong. Jadi bagian-bagian yang ini akan dipotong, di bagian yang ada motifnya saja. Nah, biasanya ini dibagi-bagi di antara anggota keluarga. Nah, osap ini dari Lombok NTB. Osap ini digunakan pada saat memandikan mayat. Dia sebagai diusapkan seperti itu, kemudian juga dia akan sebagai penutup muka pada saat dimandikan.
ini dari Bali, namanya cepuk ya. Cepuk, jadi ini ada tekniknya ikat dan terbuat dari lagi-lagi kapas pintal tangan diwarnai dengan mengkudu. Nah, ini digunakan sebagai penutup jenazah juga dan juga untuk tempat tulang-tulang pada saat setelah acara kremasinya. Ya, nah ini seperti gambarnya di sini. Jadi dia digunakan sebagai penutup jenazah. Nah, boleh. Kadang-kadang teman saya dipakai untuk apa? Sebagai sabut ya. Tapi fungsi adatnya seperti ini. Nah ini kalau kita perhatikan motifnya di tengah ini terinspirasi dari patola. Jadi banyak sekali kain-kain di Indonesia yang terinspirasi dari patola dari India. Kemudian kalau kita lihat di sini motifnya segitiga seperti ini. Ini namanya kalau di Jawa itu namanya untu walang kalau di batik ya. Kalau di sini ini adalah gigi barong. Jadi ini juga melambangkan perlindungan yang putih-putih. Kemudian dari Bali kita pindah lagi ke Sumba. Ini namanya hinggi kombu. Jadi hinggi itu orang gampang menyebutnya selimut. Kombu itu adalah akar mengkudu. Jadi ini kain untuk laki-laki. Nah, motifnya biasanya kalau hinggi itu motifnya dia diatur secara horizontal berbeda-beda. Tapi di sini tengahnya ini adalah patola ratu. Jadi lagi-lagi terinspirasi dari patola. Nah, kain ini biasanya digunakan sebagai pembungkus mayat di Sumba dan nanti juga akan dibawa ke liang kuburnya. Jadi kalau di Sumba itu setelah meninggal dia akan dibungkus dengan kain. Kalau laki-laki pakai hinggi, kalau perempuan pakai yang lau tadi dan didiamkan ditaruh di salah satu rumah sampai menunggu sampai upacara penguburan. Nah, pada saat upacara penguburan ini biasanya akan banyak pihak keluarga dan pihak-pihak lain datang membawa kain-kain seperti ini yang nanti akan dibawa ke dalam liang kuburnya. Jadi tergantung jumlah kain yang akan dibawa ke dalam kubur tergantung dari status seseorang. Makin tinggi statusnya, makin banyak kain yang akan dibawa ke dalam liang kuburnya. Jadi kalau misalnya dia seorang raja, kain yang dibawa ke dalam kuburnya itu bisa lebih dari 100 kain. Jadi kainnya biasanya kain yang bagus-bagus. Jadi mereka percaya bahwa di alam setelah kematian mereka juga harus mengenakan kain-kain yang indah seperti itu. Kemudian ini juga ada kain dari Tanjung Bira, Sulawesi Selatan, namanya Kalimbu Gambara Subi. Jadi Kalimbu itu adalah selimut, Gambara itu motif, Subi itu songket. Jadi sini selimut kain yang lebar yang motifnya dibuat dengan teknik songket. Nah ini juga digunakan dalam hampir setiap upacara daur hidup. Jadi biasanya pada saat seorang ibu melahirkan, dia akan diselimuti dengan ini untuk menutupi ya. Kemudian nanti pada saat perkawinan pengantin wanitanya akan diselimuti dengan kain ini saat menunggu suaminya datang. Pada saat kematian nanti kain ini juga akan menjadi penutup jenazahnya. Nah, setelah digunakan sebagai penutup jenazah, ujungnya ini akan dijahit. Kalau ujungnya sudah dijahit, dia tidak boleh digunakan lagi sebagai pada upacara yang lain. Artinya kain ini sudah selesai digunakan.